Pandai-pandailah mengemudikan nakhoda rumah tangga ini. Hari ini kalian adalah pasangan raja sehari, tapi setelah ini akan banyak ujian cobaan, dan itu adalah bagian dari ujian keimanan. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang sebelumnya haram untuk dipikirkan, haram terlintas dalam hati, tapi hari ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kalau sudah dihalalkan oleh Allah, ikutlah aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini salatnya mungkin cukup sendiri datang ke masjid, tapi hari ini sejak akad tadi mulai memperhatikan salat istri. Selama ini cukup dengan memakai celana menutup pusat, menutup lutut, tapi sejak akad tadi mulai memperhatikan jilbabnya, hijabnya. Kalau dibiarkan istri dalam keadaan membuka aurat, dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, orang yang membiarkan keluarga, istri, anak perempuannya membuka aurat, walaupun rajin salat, walaupun rajin puasa. Kalau kita biarkan istri membuka aurat, maka kalau suami nyinyir, bolak-balik menasihati menutup aurat, maka sebenarnya dia ingin menyelamatkan dari azab neraka jahanam. Banyak istri tidak mengerti, lalu dia katakan suami ini, kenapa urus pakaian saya, urus saja nafkah, cari aja rezeki. Mencari rezeki itu mudah, karena rezeki dijamin oleh Allah. Tapi masalah aurat, tak ada jaminan dari Allah kita akan selamat dari azab neraka jahanam. Kalau membiarkan perbuatan zina hari ini yang kita lihat, itu adalah karena orang tua tidak peduli kepada anaknya, suami tidak peduli kepada istrinya, menantu tidak peduli kepada lingkungannya. Maka sejak akad tadi, jagalah aturan Allah Subhanahu wa taala, karena yang menghalalkan yang haram ini adalah Allah. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Akad yang diambil tadi bukan akad MOU antar dua perusahaan, bukan akad G2G antara dua government, presiden dengan presiden, antar gubernur, bukan. Tapi akad itu adalah antara orang beriman, antara khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Maka peganglah akad itu dengan baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ada hak istri kepada suami, dan suami mesti tunaikan itu. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Biologis masuk dalam perhatian. Dibacakan surat Ta'liq, jika saya tinggalkan selama 3 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya mengadu ke pengadilan agama dengan membayar iwad, maka berhaklah hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Ini jangan sampai tinggal. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, itu hak istri. Setelah ikatan suami istri, bukan berarti semua milik istri menjadi milik suami. Saya sudah menjadi suamimu, maka semua hartamu, semua tanahmu, semua emasmu yang dari ayahmu dulu menjadi milik aku. Tidak. Dalam Islam diakui ada hak istri, ada hak suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat setengah harta istrimu. Kenapa ayat itu berkata ada harta istri? Harta istri tetap menjadi milik istri. Islam mengakui kepemilikan perempuan. Mungkin dulu suami menikah dengan perempuan, lalu perempuan itu anak orang kaya, dia punya tanah, dia punya ruko, dia punya kebun, itu milik dia. Tapi jangan karena dia kaya lalu suami tidak memberi nafkah, atau bahkan mengambil, menganiaya. Maka ingat saudaraku, bahwa ada 5 hak perempuan dalam diri kita. Kalau tidak kita tunaikan,
andai kita sibuk beribadah kepada Allah, bayangkan bagaimana Abu Darda, sahabat Nabi, detailnya radhiyallahu an, Allah meridai dia. Tapi ketika dia tidak memberikan ini kepada istrinya, Nabi marah. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan, matamu kasih punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak, kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia tempat tinggal, berikan dia pendidikan, berikan dia perhatian. Kalau tidak, maka talak yang sudah dilafazkan. Kenapa laki-laki baru saja akad nikah sudah cerita talak? Saking banyaknya laki-laki di Indonesia yang setelah menikah meninggalkan tanggung jawabnya, sementara perempuan ditinggalkan dia terkatung-katung, terbengkalai. Maka diikatlah laki-laki itu dengan syirat ta'liq. Jika saya begini, maka dia mengadu ke pengadilan agama. Sebagian orang tidak mau baca syirat ta'liq. Untuk apa saya baca? Tapi kita pada posisi perempuan yang lemah, maka untuk menjaga dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah kalian menikah, buah dari pernikahan, cinta dan kasih sayang itu akan lahirlah apa dia? Waladun salihun, anak yang saleh. Agustus akad nikah 2016, Agustus 2017 mungkin kita akan diundang lagi dalam acara akikah. Anak soleh lahir. Tadi doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi doa kita akan datang berubah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Semoga anakmu menjadi anak yang soleh dan solehah. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan biologis. Nikah dalam Islam bukan hanya sekedar cinta, tapi buah dari pernikahan adalah dunia akan diisi oleh orang-orang yang beriman. Anak itulah yang akan mengisi dunia ini 20-30 tahun akan datang. Anak itulah yang akan menjadikan dunia ini seimbang, makmur, adem, tentram. Anak itulah yang akan mengirimkan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka buah dari pernikahan yang baik ini, didiklah anak itu dengan baik-baik. Oleh sebab itu, pernikahan ini bukan tujuan. Pernikahan adalah sarana untuk mendatangkan tujuan, mendapatkan anak yang saleh. Yang keempat, tentu dalam rumah tangga ini, begitu akad selesai, maka sampan baru saja dilepas ke tengah laut yang lepas. Dia mulai berlepas dari pelabuhan Sungai Duku, melewati sungai, tak lama setelah itu masuk ke laut lepas. Ombaknya kencang, anginnya dahsyat, karangnya tajam. Maka pandai-pandailah mengemudikan nakhoda rumah tangga ini. Hari ini kalian adalah pasangan raja sehari, tapi setelah ini akan banyak ujian cobaan, dan itu adalah bagian dari ujian keimanan. Ujian anak, ujian istri, ujian mertua, ujian sahabat, ujian tetangga. Sampai kapan ujian ini berakhir? Ketika Israel datang mencabut nyawa, kita mati dalam keadaan istiqamah, meninggalkan anak cucu dalam keadaan muslim. Disitulah baru kita lulus dalam ujian. Oh, kalau begitu kita tidak menikah, ujian lajang, ujian gadis berbeda, ujian sudah menikah, ujian menjadi orang tua. Lulus kita melewati ujian, itulah makna hidup. Dan pahala yang paling besar melebihi solat tahajud malam, melebihi haji dan umrah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menjalani kehidupan rumah tangga ini, Allah berikan balasan yang luar biasa. Makanya dikatakan man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Selama ini imannya setengah, tapi hari ini imannya sudah satu. Maka iman yang satu ini jaga sebaik-baiknya. Kalian disatukan atas nama Allah, kalian menyatu di atas muka bumi Allah, diikat oleh kalimat Allah. Jangan sampai dipisahkan oleh kata-kata manusia, jangan sampai dipisahkan oleh bisik-bisik manusia. Karena yang tadi diucapkan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang terakhir, yang kelima, hari ini kita lihat ada dua anak manusia yang bersatu. Sebenarnya ini bukan dua, tapi dua keluarga besar. Orang yang membesarkan anak kucing selama 2 tahun, dia kasih makan, ditawar orang harga sekian juta, dia tidak jual.
anak kucing yang dia jumpa di pinggir jalan dia tidak jual. Kenapa ada anak manusia mau diserahkan hanya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai? Mau menyerahkan anak 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, 2 tahun mengalir air susu ibu di badan. Kenapa dia mau serahkan anaknya? Maka orang yang tidak menghormati mertua, membeda-bedakan, maka hari ini mertua kita adalah orang tua kita. Sayang kepada orang tua, sayang kepada mertua, ini sudah menyatukan 2 keluarga besar. Oleh sebab itu, yang sebelumnya sepi sunyi hari ini menjadi ramai karena menyatu menjadi 2 keluarga. Kalau ada orang tidak menghormati saudara-saudari istrinya, istri tidak menghormati saudara-saudari suaminya, dia tidak memahami hakikat pernikahan. Pernikahan bukan laki dengan suami, bukan istri dengan suami, tapi pernikahan adalah 2 keluarga besar. Maka hari ini mulai menyesuaikan diri antara keluarga, antara pihak menantu dengan mertua, antara laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Kalau dapat terjalin ini, maka terjalinlah hubungan yang baik. Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dimudahkan panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim.